Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan anatomi untuk tenaga kesehatan non-dokter. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem urinarius. Berikut adalah sistem urinarius, terdiri atas beberapa organ, yaitu ren, kemudian saluran keluarnya yang terdiri atas ureter, dari ureter berlanjut pada vesika urinaria, dan dari vesika urinaria akan berlanjut pada uretra. Sedangkan pada sediaan yang ini adalah potongan transversal dari ren, sehingga kalau kita lihat di sini bisa kita dapatkan adanya ren yang kanan maupun yang kiri, dextra dan sinistra. Fungsi dari sistem urinarius pada masing-masing organ tentu berbeda. Kalau dari ren, fungsinya diantaranya untuk filtrasi darah, dengan hasil filtrasinya akan dibuang sebagai zat sisa. Dengan filtrasi darah, kita dapat menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Ren juga berfungsi dalam gluconeogenesis, produksi renin dan eritropoietin, beserta aktivasi vitamin D. Organ yang lainnya rata-rata berfungsi sebagai transportasi urin, sehingga proses pembentukan urin murni hanya terjadi pada ren. Apabila kita lihat di sini, satu-satunya organ yang juga berfungsi sebagai penampung urin adalah vesika urinaria. Vesika urinaria terletak di antara ureter dan uretra. Sehingga apabila kita buat urutan dari proksimal sampai ke distal, maka setelah ren kita temukan ada ureter kanan dan kiri, kemudian kita temukan satu vesika urinaria dan satu uretra sebagai saluran keluar dari urin. Setelah berasal dari vesika urinaria menuju ke bagian luar dari tubuh. Kita bahas mengenai ren dulu. Ren terletak setinggi vertebra torakal 12 sampai dengan lumbar 3, di mana ren dextra biasanya terletak lebih rendah dibandingkan dengan ren sinistra. Hal ini dikarenakan pada bagian superior dari ren dextra didapatkan adanya hepar yang dapat menekan ren dextra. Kedua ren ini merupakan organ retroperitoneal, artinya hanya sedikit bagian permukaan dari ren, terutama yang di bagian depan, yang tertutup oleh peritoneum. Di bagian lateral, ren berbentuk konveks, sedangkan di bagian medial, dia akan berbentuk konkav. Pada bagian medial juga kita temukan ada struktur yang disebut dengan hilus, sebagai tempat keluar masuknya struktur menuju ren. Pada bagian superior dari masing-masing ren juga kita dapatkan adanya glandula adrenal. Glandula adrenal ini terutama berfungsi pada sistem endokrin. Ini adalah gambaran dari ren apabila kita lakukan pemotongan untuk melihat bagian dalam dari ren. Pada masing-masing ren akan dibungkus oleh beberapa selaput pembungkus, mulai dari kapsula renalis yang membungkus setiap ren, kemudian kapsula adiposa. Selain sebagai pembungkus, kapsula adiposa juga berfungsi untuk melekatkan ren pada dinding tubuh sehingga dapat menjaga ren pada posisinya. Sedangkan yang paling luar adalah fascia renalis. Jadi kalau kita lihat dari dalam, ini adalah kapsula renalisnya yang membungkus masing-masing ren. Kemudian sedikit keluar akan kita dapatkan kapsula adiposa, dan struktur yang paling luar adalah fascia renalis. Dengan adanya struktur demikian, maka infeksi pada salah satu ren diharapkan tidak menyebar pada ren yang berikutnya. Apabila didapatkan kegagalan fungsi dari salah satu ren, maka ren yang kontralateral akan mengadakan kompensasi agar fungsi dari ren yang satunya bisa diambil alih. Tapi hal ini juga akan menyebabkan kerugian, karena dengan demikian ren yang sehat juga bisa menyusul menjadi ren yang sakit. Apabila kita lakukan pemotongan untuk melihat bagian internal dari ren, maka dua bagian besarnya adalah korteks dan medula. Korteks terletak di bagian luar, sedangkan medula terletak di bagian dalam. Pada bagian korteks biasanya berwarna lebih terang dibandingkan dengan medula renalis. Di antara medula renalis yang berbentuk dengan piramida ini akan didapatkan bagian korteks yang masuk di antara kedua lobus renalis atau piramida renalis, karena memang bentuknya seperti piramida.
Bentukan ini kita kenal dengan nama kolumna renalis. Pada masing-masing ren didapatkan beberapa lobus-lobus. Lobus-lobus ini diwakili dengan adanya piramida renalis. Pada masing-masing ren, jumlah piramida renalis bisa berkisar antara 5 sampai 11 lobus, bergantung pada individu masing-masing. Struktur berikutnya yang akan kita bahas adalah pelvis renalis. Pelvis renalis merupakan bagian superior dari ureter. Jadi kalau kita lihat kelanjutannya, dari pelvis renalis akan berlanjut menuju ke ureter. Kemudian dari pelvis renalis ini, apabila kita urut, ternyata berasal dari calyx mayor, sedangkan calyx mayornya menerima dari calyx minor. Masing-masing calyx minor akan menerima dari papilla renalis. Berikut adalah suplai darah yang kita dapat lihat pada ren, dan dengan adanya suplai darah ini dapat menjamin fungsi filtrasi darah yang dilakukan oleh ren. Kita lihat yang lebih kecil lagi, yaitu nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ren, tersusun atas beberapa unit. Ada unit pembentuk urit dan unit pemekat urin. Nefron tersusun atas beberapa bagian. Ada corpusculus renalis yang berisi kapsula Bowman dan glomerulus yang ada di dalamnya, seperti ini. Ini adalah kapsula Bowman-nya, sedangkan bagian dalamnya adalah glomerulus. Dari struktur ini, dia akan melanjutkan diri menuju ke tubulus contortus proximal. Dari tubulus contortus proximal, dia akan membentuk kelengkungan yang kita sebut dengan loop of Henle. Kemudian salurannya akan berkelok-kelok lagi sehingga kita sebut dengan tubulus contortus distalis, dan kemudian berakhir sebagai ductus colligentes. Untuk nefron terbagi menjadi dua jenis berdasarkan letaknya. Apabila letaknya terletak pada korteks, maka kita sebut dengan nefron corticalis. Tapi apabila terletak di antara korteks dengan medula, maka kita sebut dengan nefron juxtamedullary. Proses pembentukan urin sendiri akan melibatkan 3 proses, mulai dari filtrasi, resorpsi, dan sekresi. Selanjutnya tentang glomerulus. Glomerulus sebetulnya adalah anyaman kapiler. Dia melekat pada arteriol yang masuk, yaitu arteriol aferen, dan juga melekat pada arteriol yang keluar, yaitu arteriol eferen. Sebetulnya, glomerulus sendiri adalah kapiler yang dibungkus oleh podosit yang berasal dari tubulus renalis. Pada glomerulus, di bagian luar akan dilindungi juga oleh kapsula glomeruli. Sedangkan mengenai tubulus renalis, ada beberapa jenis tubulus renalis, yaitu tubulus contortus proximalis. Dari tubulus ini kemudian akan melanjutkan menuju ke loop of Henle dan berakhir sebagai tubulus contortus distalis. Struktur berikutnya adalah kapiler peritubuli. Kapiler peritubuli ini berasal dari arteriol eferen glomerulus, kemudian dia melekat pada venula dan posisinya dekat dengan tubulus renalis. Fungsi dari kapiler peritubuli terutama untuk reabsorpsi bahan-bahan yang sudah berada di dalam urin. Struktur berikutnya setelah ren adalah ureter. Pada ureter, ini adalah saluran sepanjang kurang lebih 25 cm, mulai dari pelvis renalis sampai ketika dia masuk dalam vesika urinaria. Ureter berfungsi membawa urin dari vesika urinaria menuju ke, ureter berfungsi untuk membawa urin dari ren menuju ke vesika urinaria. Letak dari ureter adalah retroperitoneal, sehingga hanya bagian yang anterior yang sebagian besar akan berhubungan dengan peritoneum, sedangkan bagian belakangnya akan langsung kontak dengan musculus abdomen yang berada di bagian posterior. Sehingga apabila didapatkan nyeri pada ureter, akan lebih banyak disalurkan pada bagian posterior.
Sedangkan vesika urinaria adalah kantong muskuler yang berfungsi untuk menyimpan dan apabila jumlahnya sudah cukup, dia akan membantu mengeluarkan urin melalui kontraksi dari otot-otot yang menyusun vesika urinaria. Letak dari vesika urinaria ini sebetulnya berada posterior dari simfisis pubis, dan apabila penuh, dia bisa berisi antara 500 cc sampai dengan 1 liter, sehingga bisa meluas sampai kafum abdomen. Pada laki-laki, posisi dari vesika urinaria berada tepat di anterior dari rektum, sedangkan pada perempuan dengan adanya saluran kewanitaan, maka posisi dari vesika urinaria berada di anterior dari vagina dan uterus. Saluran selanjutnya adalah uretra. Dia berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Antara laki-laki dan perempuan panjangnya berbeda. Pada laki-laki, panjangnya sekitar 20 cm. Dengan panjang yang seperti ini, akhirnya uretra maskulina dapat dibagi menjadi beberapa bagian bergantung pada struktur yang dilewati. Sebagai contoh, pars prostatica, ini berarti dia melewati prostat. Kemudian pars membranosa, artinya dia melewati diafragma. Kemudian pars sponiosa, yang kemudian akan ditempati oleh uretra maskulina. Ya. Sedangkan yang uretra feminina sendiri terikat pada bagian dinding anterior dari vagina. Sehingga kalau kita lihat orifisium dari uretra pada feminina, pada perempuan, maka akan terletak anterior dari vagina dan posterior dari klitoris, diapit oleh kedua struktur tersebut. Pada uretra juga memiliki sphincter, baik itu interna dan eksterna. Yang interna artinya dia akan tersusun atas otot polos dan akan teregang apabila vesika urinaria penuh. Sedangkan yang eksterna tersusun atas otot bergaris atau otot lurik sehingga bisa dikontraksikan dan direlaksasikan bergantung pada keinginan si individu ini tadi untuk miksi atau tidak miksi. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem urinaria. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.